Good morning everyone, menjumpai Anda dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hani Saputra dari Rock Brisbane ingin berbagi sejenak bersama dengan saudara mengenai topik lifestyle of the overcomer atau kebun gaya hidup dari seorang pemenang. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 mengatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, iman kita. Wow, di sini jelas sekali menyatakan bahwa yang mengalahkan dunia dengan segala sistemnya adalah iman kita. Kalau sudah bicara mengenai iman zaman sekarang ini, maka engkau bertanya dengan beberapa orang Kristen ataupun yang saudara lihat rohani, maka saudara akan dibingungkan dengan berbagai macam pendapat tentang iman mereka. Ya. Tapi saya yakin percaya bahwa iman yang dibahas di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 ini ditegaskan di ayat yang kelima, dikatakan bahwa iman ini lebih mengarah kepada iman percaya kita kepada Kristus Yesus yang adalah anak Allah. Barang siapa percaya Yesus sebagai anak Allah, itulah yang dinamakan ya, iman. Saudara, Ibrani 11 ayat 1 menyatakan begini, iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman dimulai dari pengharapan. Dan apakah pengharapan itu? Pengharapan itu adalah atmosfer dari mujizat. Pengharapan itu juga adalah bensin dari mekanisme dari kehidupan manusia. Pengharapan juga adalah jangkar dari sebuah nahkoda untuk melawan badai maupun angin topan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Pengharapan adalah juga sebuah jalan, ya, sebuah tapak di desa. Awalnya bukan merupakan satu tapak kaki untuk mendaki ataupun turun. Tapi karena banyak orang berjalan di atasnya, maka jalan itu jadi dan terbuat. Saudara, saya yakin percaya bahwa sangat baik sekali jikalau Anda ini masih berpengharapan dalam situasi yang kehidupan yang merongrong dan menekan, bahkan mengancam kehidupan Anda ataupun mengancam masa depan Anda. Tetapi ada firman Tuhan mengatakan kalau kita ini cuma berpengharapan saja, kita ini benar-benar orang yang kasihan sekali. Jangan salah mengertikan ayat ini, karena banyak orang mengatakan bahwa dengan alasan ayat ini mengatakan bahwa kita tidak perlu berpengharapan. Ya. Apa yang terjadi akan terjadi saja. Yang penting kita berusaha. Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 19 mengatakan demikian. Saya ingin jelaskan sedikit. Jikalau kita hanya dalam hidup saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi di ayat 20, Paulus, ataupun Rasul Paulus menjelaskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saya ingin sejenak saudara bandingkan ini dengan Amsal 26 ayat 13. Amsal 26 ayat 13 mengatakan demikian, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Orang yang penuh ketakutan selalu memiliki alasan yang baik untuk tidak mau bergerak maju, dan mereka selalu nyaman di zona di mana mereka ada. Nah, tanpa sadar mereka ini merusak zona pengharapan yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada rongganya, ada ruangannya, di mana Tuhan selalu kita harus punya pengharapan. Nah, ketakutan Anda inilah yang benar-benar melakukan perkara yang menghancurkan, bahkan ya membuat Anda lumpuh dan memberhentikan langkah Anda untuk maju ke depan. Kita harus belajar ataupun kita harus belajar melihat pintu mana yang dibukakan Tuhan bagi kita dan berani mengambil resiko untuk melangkah masuk ke dalamnya. Saya yakin percaya kita harus berani ya, ketika dunia tidak memandang kita, ketika dunia tidak mengacuhkan kita, bahkan tidak memperhitungkan kita. Kita harus gunakan keberanian kita
untuk melangkah, untuk mengambil satu resiko juga. Hidup itu penuh resiko. Tidak ada yang salah berharap pertolongan Tuhan. Dengan perkataan lain, kita berharap kepada Kristus. Tetapi kesalahan kita adalah ketika kita memproyeksikan Kristus itu sebagai satu hal yang negatif, satu hal yang berpengharapan tapi tidak ada hasilnya. Seolah-olah Kristus itu belum dibangkitkan dari kematian. Dan seolah-olah kita juga masih menantikan Kristus untuk dibangkitkan. Nah, sementara kita dalam masalah, sementara kita tertekan, kita harus memproyeksikan bahwa hidup kita ini punya pengharapan karena Kristus sudah dibangkitkan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya bahwa Kristus adalah anak Allah, termasuk yang sudah dibangkitkan dari kematian, yang memegang kunci kerajaan. Itu yang membuat kita tidak tawar hati. Yang benar, saudara-saudara harus tetap bisa melihat masa depan saudara. Sebab masa depan yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah penuh pengharapan dan penuh dengan susu dan madu. Kita akan masuk dalam tanah perjanjian itu. Ada ayat yang mengatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Saudara, seorang pemenang itu sudah tahu persis. Piala sudah ada di tangannya. Dia sudah menyelesaikan pertandingan. Nah, kita lebih daripada pemenang itu adalah pada waktu kita bertanding. Dan kelihatannya kiri kanan menghancurkan kita, kiri kanan menekan kita. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa di akhir jalan, di akhir pertandingan, di akhir garis finish itu, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Itulah arti bahwa kita lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, biarlah saudara memiliki gaya kehidupan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak yang stres. Banyak yang stres. Saya ingin mengulurkan tangan kepada saudara. Percaya Tuhan. Berpengharapanlah kepada Kristus. Dia sudah bangkit dari kematian. Oleh karena itu, bangkit. Orang benar itu jatuh 7 kali. Ke-8 pun dia pasti bangkit kembali. Tuhan memberkati saudara. Amin.